yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negara Pacitan kepada Bapak Triantoro. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian
siswa-siswi SMP Negeri 3 Pacitan. Untuk selanjutnya kita akan langsung ke acara inti, yaitu mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Hanifudin. Namun sebelum itu anak-anak jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting, dan barangkali jika anak-anak nanti ingin menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber, silahkan, nanti akan kami berikan waktu, oke? Baik, anak-anakku dan Bapak Ibu guru yang berbahagia, mari bersama kita dengarkan tausiah yang insya Allah akan menambah iman kita dan semoga dapat menjadi hidayah untuk kita semua. Untuk itu mari bersama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Hanifudin MB. Kepada beliau disilakan. Kita sambut Ustaz kita dengan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf, saya diminta Ustaz Samsul untuk naik. Gak apa-apa ya? Tapi aku tak ingin menjelaskan. Ya, kok parah ini. Sebelumnya disiapkan ya, karena nanti ada kuis yang berbagian. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang jika bisa dijawab oleh anak-anak nanti akan mendapat hadiah mulai dari 1.000 sampai berapa lagi ya? Mungkin 20.000 ya. Nanti konsentrasi ya. Siap konsentrasi? Siap ya. Siap konsentrasi ya. Baiklah, kita mulai. Insya Allah nanti Pak Hanif akan menyampaikan materi sampai pukul 10 ya, pukul 10 lebih berapa saya. Dan nanti kalian tetap bisa konsentrasi. Biasanya konsentrasi kalian itu berapa biasanya? Berapa lama? Paling lama bisa konsentrasi mendengarkan berapa lama? Berapa jam mendengar? Setengah jam? 1 jam? Masih ya? Yes. Berarti nanti sekitar 1 jam maksimal ya. Jangan ngantuk ya. Siap? Siap ngantuk. Yang sandaran di dinding jangan bersandar, karena nanti itu menjadi sebab kantuk datang. Ayo jangan bersandar. Nanti yang bersandar itu nanti akan ngantuk yang bersandar. Ya. Yang punya sandaran hindari sandaran, termasuk bersandar dengan temannya. Ya. Nah, semua bawa buku tulis ya. Ada yang tak bawa? Mana bukunya? Ada yang tak bawa? Yang tak bawa berarti nanti mendengarkan yang serius ya. Karena tugasnya kelihatannya kalian harus mencatat, terus kemudian nanti itu untuk bukti laporan kepada Bapak Ibu guru. Mungkin ya, saya kurang paham. Tapi itu perintahnya adalah membawa alat tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pacitan yang kami hormati, Bapak Ibu guru SMP Negeri 3 Pacitan yang kami hormati, dan anak-anak sekalian yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada siang hari ini di hari Jumat ya, Jumat ini Jumat itu disebut dengan istilah
sama Sayyidul Ayam. Ngacung ini yang ngacung dapat bonus 5.000. Kan Mas ada tak? Sayyidul Ayam apa? Rajanya hari. Rajanya hari. Rajanya hari, Pak. Rajanya hari. Nggih. Mas Samsul? Oh, betul. Siapa namanya? Mas Samsul. Ya. Bonusnya di Mas Samsul. Ini guna mati. Mas Guru. Kelas berapa ini? Oh, kelas 9. Tadi apa? Sayyidul Ayam? Rajanya hari. Jadi tuannya hari. Hari saya kami minta Surya lorong ini. dan disebut juga dengan Hijjul Fuqara. Saya lu, Pak. Wahidul Masakin. Hijjul Fuqara, Wahidul Masakin. Apa itu maknanya? Hijjul Fuqara, Wahidul Masakin. Ayo yang tahu. 5.000 lagi. Hari Jumat disebut juga itu. Wahidul Fuqara, Wahidul Masakin. Apa artinya? Wah, gagal Pak 5.000-nya. Tidak ada yang tahu. Pengen tahu? Jadi hari Jumat ini disebut sebagai Sayyidul Ayam, Wahidul Fuqara, Wahidul Masakin. Hajinya para fakir miskin, sekaligus hari rayanya para fakir miskin. Apa berarti Mas Jumat? Hajinya fakir miskin dan hari rayanya fakir miskin. Karena orang fakir miskin kadang-kadang sulit untuk haji, apalagi Indonesia harus dibayar 100 juta untuk haji. Nah, maka ini orang Indonesia yang tidak bisa haji ini orok ya. Hajinya beli tiap Jumat. Tapi bukan berarti apa semata kalau usah haji loh ya. Tapi tetap berniat keras untuk bisa berhaji. Ini yang kedua gagal. Maka yang kedua gagal ini. Padahal harapannya bisa jawab. Naik nanti kalau nggak bisa ya. Baiklah, kita ketemu di hari Jumat, hari yang luar biasa di tempat yang namanya Musol. Musol apa sih? Digunakan Jumatan enggak? Digunakan kan? Iya, dulu digunakan dulu. Sekarang enggak tahu. Masih digunakan kan? Tidak. Dulu ini Ahani dulu pernah ngajar di sini. Pernah ngajar di sini beberapa tahun. Terus dulu sempat digunakan untuk apa Jumatan ya. Jumatan di sini. Tapi sekarang sudah berhenti Jumatannya. Karena enggak ada imam dan khotibnya mungkin. Ya, enggak ada imam khotibnya ya. Karena sekalian, hari ini kita akan belajar bersama tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hari ini kita peringati hari lahirnya, ya, hari lahirnya. Kita peringati. Tujuannya apa? Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cinta pada Rasulullah itu sifatnya apa? Haji, gitu. Kalau cinta itu berarti setiap hari kan enggak? Kamu ingat Rasul berapa kali sehari? Ingat selalu, alhamdulillah. Ingat selalu. Baca sholawat berapa kali sehari? 2 kali. Dari sholat nih. Nah, baca sholawat minimal berapa? 100 kan? 100 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dibaca 100 kali minimal sebagai bukti cinta kepada Rasul. Siapa yang membaca sholawat sekali akan dibalas Rasul 10 kali. Dan nanti di yaumul qiyamah akan diberi syafaat pertolongan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah sekalian, mulai konsentrasi.
konsentrasi ya. Ini mulai serius, jangan ngantuk karena nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dan kemudian yang bisa jawab dapat bonus. Bonusnya semakin besar ya. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Ini harus diyakini. Nabi terakhir. La Nabi yang ba'dah. Tidak ada lagi Nabi setelahnya. Ya. Jadi Nabi ini adalah Nabi terakhir. Nabi yang tidak ada lagi Nabi setelahnya. Berarti kalau ada orang yang mengaku Nabi hari ini, berarti siapa? Nabi apa? Nabi palsu. Julukannya apa? Al-Kadzab. Apa? Al-Kadzab. Al-Kadzab artinya apa? Al-Kadzab artinya apa? Yang bisa 5.000. Al-Kadzab artinya apa? Nabi kedua. Nabi palsu bukan. Kalau yang bisa? Oh, tidak ada yang bisa. Al-Kadzab artinya pendusta. Kadzab. Kadibun. Tukang bohong. Jadi kadzab itu berarti Nabi yang pembohong. Kalau ada orang yang hari ini mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad wafat, berarti dia disebut Nabi palsu, tukang dusta. Nah, Nabi Muhammad SAW lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya disebut tahun gajah. Itu dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Fil. Yang hafal Quran surat Al-Fil ada? Langsung? Coba, siapa namanya? Bayu. Baca Bayu yang keras. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Berarti kalau dijelaskan Al-Quran itu berapa salah? Benar. Jadi Nabi lahir di tahun gajah. Pada saat itu Ka'bah diserang oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh seorang raja dari Yaman yang bernama siapa? Siapa? Namanya siapa rasanya? Abu Jahal. Ayo siapa? Namanya siapa? Abraham. Namanya Abraham. Ini bukan kuis loh ya. Ini bukan kuis. Namanya Abraham dari Yaman. Makanya Allah mengatakan apa lagi? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ashabil fil artinya apa? Ashabil fil artinya apa? Ashabil fil. Tentara gajah. Sahabat gajah. Ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim Allah mengutus burung kecil yang bernama ababil. Burung ababil ini burung kecil sebesar burung pipit yang membawa 3 burung pipit. Burung pipit, burung pentil ya. Burung kecil itu mereka datang memenuhi langit dengan membawa 3 kerikil, 3 batu panas yang berasal dari neraka Siji. Yang satu di Paro, yang 2 di takarnya.
dilemparkan oleh burung itu ke tentara gajah. Makanya Allah mengatakan tarmihim bihijarotin, melempari mereka tentara gajah ini bihijarotin min sijil, dengan menggunakan batu dari neraka sijil. Ya, dilempari dengan batu dari neraka. Oh, siapa yang melempar tadi? Burung apa? Pepet. Faja'alahum ka'asfin, maka jadilah mereka seperti daun yang dimakan oleh ulat ropos. Maka setiap kena lemparan, kalau yang kena itu kepalanya, itu langsung leleh seluruh tubuhnya. Habis. Termasuk Abroha, nanti dia terkena itu dan dia tidak mati, dibuat tidak mati oleh Allah supaya merasakan sakit. Dia lari ke Yaman dan baru mati setelah sampai di Yaman. Abroha. Maka ini tentara gajah ini membuktikan bahwa alat ya, Quran surat Al-Fatihah ini menunjukkan bahwa Rasulullah lahir di tahun itu, tahun gajah. Karena waktu itu Ka'bah akan diserbu oleh tentara gajah yang dipimpin oleh Abdullah. Tahun berapa? Tahun gajah. Kalau masih itu berapa itu? 576 Masehi. Sekitar itulah ya, sekitar itu. Oke, ditulis ya. Kalau mau ditulis biar nanti ingat, Rasulullah SAW waktu lahir itu bapaknya sudah meninggal. Bapaknya meninggal ketika Rasulullah masih di dalam kandungan. Jadi Rasulullah itu lahir dalam keadaan yang yatim. Maka Rasulullah nanti diperintahkan oleh Allah, kalau dengan anak yatim jangan kasar. Ya. Fa'amal yatima fala tanhar. Minta yatim ojo kasar. Sing lemah lembut. Jadi yatim itu kondisi Rasulullah ketika lahir. Rasulullah dilahirkan dalam kondisi tidak mengenal bapak. Bapaknya namanya Abdullah. Abdullah putranya Abdul Muthalib putranya Hasim putranya Abdul Manaf putranya Qusay putranya Kilab putranya Murrah putranya Ka'ab putranya siapa? Hafal? Ada yang hafal? Nasabnya Nabi ke atas Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Qusay bin Kilab. Ya. Murakami Ka'abni Lu'ayyibni Golibni Fihrin Masruhu Quraisy. Nah, berasal dari suku Quraisy. Quraisy itu namanya aslinya Fihr. Nah, Fihrin. Jadi Fihrin. Ya, itu yang digerali Quraisy. Jadi kalau disebut suku Quraisy adalah semua anak keturunan Fihr. Ini ya. Nabi Muhammad bin siapa tadi? Yuk. Yang hafal 5 ke atas dapat bonus 10.000. Ayo 10.000. Yang cewek boleh loh ya, cewek. Bu guru juga boleh, bonusnya 1.000. Yuk, yang bisa menyebutkan tadi nama nasabnya Rasulullah 5 ke atas. Muhammad bin sudah salah.
Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr ya, bin Malik bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika. Gak apa ya kan? Oke, nanti silakan dihafalkan ya. Ya gak harus apa. Yang penting kamu kenal paling tidak sampai Abdul Muthalib lah ya. Sampai Abdul Muthalib paling tidak. Abdul Muthalib itu kakeknya Rasulullah. Nanti sempat mengasuh Rasulullah 2 tahun. Kembali ke Rasulullah ya. Jadi Rasulullah lahir berkat pernikahan, melalui pernikahan Abdullah yang ayahnya tadi dengan ibundanya yang bernama Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab. Ibunya Rasulullah siapa? Jadi ada lagunya, Nabi kita semuanya Muhammad itu namanya, Abdullah nama bapaknya, Abdul Muthalib pamannya. Apa begitu lagunya? Saya kurang hafal ya. Ada lagunya itu, kalau anak-anak biasanya apa? Ada yang mana lagunya? Itu lagu itu kalau kamu hafal, kamu akan hafal dengan sejarah Nabi secara ini. Di Makkah tempat lahirnya, Madinah ibu kotanya, dan seterusnya ya. Jadi Nabi Muhammad lahir dari pernikahan siapa tadi? Abdullah dan Aminah ya. Ketika lahir, nah ini ketika lahir Nabi Muhammad SAW ini qadarullah, ibunya tidak bisa menyusui karena air susunya tidak keluar. Nah ini ya. Dan Rasulullah itu ketika masih di kandungan itu sudah banyak mukjizatnya, sudah banyak kehebatannya. Di kandungan itu pernah kandungan ibunya itu bercahaya, mengeluarkan cahaya karena mengambil Rasul. Nanti nggak usah kita itu, nanti ceritanya nanti kemana-mana. Yang penting sampai ke situ dulu. Sampai apa tadi? Bapak ibunya Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah lahir, ibunya sudah tidak bisa menyusui karena air susunya tidak keluar. Maka kemudian disusui oleh seorang budak yang bernama Thuwaibah. Budak ini milik Abu Jahal. Abu Jahal itu pamannya Rasulullah. Pakde-nya Rasulullah namanya Abu Jahal. Nanti sempat menjadi besanya Rasulullah. Nah, nanti setelah Rasulullah putra putrinya itu dinikahi oleh anak-anaknya Abu Jahal. Abu Lahab. Dinikahi oleh anak-anaknya Abu Lahab. Abu Lahab itu pakdenya Rasulullah. Kakaknya Abdullah. Punya budak namanya siapa? Thuwaibah. Budaknya namanya Thuwaibah. Disusui. Pada waktu itu yang disusui bukan hanya Rasulullah, tapi juga ada pamannya yang masih kecil namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Sehingga Hamzah dan Rasulullah itu selain paman dan keponakan juga saudara sesusuan. Nah, tahu saudara sesusuan? Saudara sesusuan itu saudara yang menyusu pada satu ibu. Nah, ini kalau menyusu pada satu ibu ini haram untuk menikah. Walaupun beda bapak, beda ibu, karena menyusu pada satu orang yang sama. Nah, namanya apa? Saudara sesusuan. Jadi mahram. Orang yang haram untuk dinikahi karena sesusuan. Nah, kemudian berkat menyusui ini, nah, kemudian ketika Rasulullah lahir ya,
memberitahukan kepada tuannya. Siapa tuannya tadi? Abu Lahab. Abu Lahab itu ya, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Yang pamannya Rasul namanya Abu Lahab. Kalau Abu Jahal itu kerabatnya Rasul jauh, ya jauh, bukan dari Bani Hasyim. Jadi baninya sudah beda, ya. Nah ini Abu Jahal, ini beda dengan Abu Lahab. Nah pamannya Abu Lahab. Suhaibah ini lari mengabari kepada Abu Lahab bahwa ponakanmu telah lahir. Lanang kowe to, lanang. Saking senenge budaknya ini kemudian dimerdekakan oleh Abu Lahab. Kamu merdeka. Berarti lahirnya Rasulullah itu berkah. Bukannya apa tadi? Budaknya Abu Lahab dimerdekakan. Namanya Suhaibah. Maka Suhaibah itu menjadi ibu susunya Rasulullah. Nah kemudian setelah beberapa hari ternyata ibunya tetap tidak bisa mengeluarkan air susu. Datanglah rombongan dari Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu pedalaman yang ada di Arab sana. Mereka pada musim-musim tertentu kemarau itu mereka sering datang ke Mekah karena suami-suami mereka tidak bisa bekerja lagi di ladang. Ladangnya kering. Nah, ketika adanya kering ini, para istri mencari nafkah dengan cara menyusui anak-anak orang kaya. Jadi istrinya orang Bani Sa'ad itu sering pergi ke Mekah mencari orang-orang kaya untuk disusui anaknya. Dari kegiatan menyusui nanti mereka akan digaji, dibayar. Nah termasuk Rasulullah begitu. Jadi ketika Rasulullah saya baru beberapa hari, datanglah sekelompok orang dari Bani Sa'ad itu mencari bayi-bayi. Ada 70 rombongan. Mencari bayi yang bisa mereka susui akan dibawa ke rumah mereka selama 2 tahun untuk disusui supaya mereka mendapatkan penghasilan. Salah satu rombongan itu ada rombongan keluarga Haris. Haris itu suaminya Aminah. Kebetulan ini juga baru melahirkan anak kecil. Kemudian sambil membawa anak kecilnya itu diajak ke Mekah naik unta. Naik unta, untanya sudah tua, nggak kuat dinaiki orang 3 itu nggak kuat. Sehingga naiknya udah dia. Susunya sudah tidak keluar, air susunya sudah tidak keluar untanya ini. Kering, tua, air susunya sudah tidak keluar. Ini ketika mereka datang ke Mekah, mereka ingin mendapatkan bayi yang bisa disusui. Ternyata sampai Mekah ya. Sampai Mekah itu mereka tidak mendapatkan. Jadi yang 70 orang tadi yang teman-teman itu sudah dapat bayi semua, tinggal keluarga Haris ini. Yang ibunda Aminah, Halimah ya maaf, Halimah ya namanya Halimah, ibunda Halimah. Jadi Halimah ini belum mendapatkan bayi. Ya, sebetulnya dia sudah ketemu dengan keluarganya Nabi, sudah ketemu dengan ibunya Nabi. Tapi begitu ditanya, ini bapaknya siapa? Bapaknya sudah meninggal, maka tidak mau mengambil. Wah, anak yatim. Berarti ini tidak ada yang akan membayari pekerjaan menyusui. Maka dia tinggal. Dia keliling mencari bayi, ternyata tidak dapat. Akhirnya setelah semuanya dapat, tinggal keluarga yang tidak dapat. Kemudian rembukan, Pak, ini awal diri urung oleh bayi diri. Konco-konconya sudah oleh. Semua sudah pulang membawa bayi dan mereka mendapatkan gaji. Dan kita belum. Nah terus Bu, bagaimana kalau kita kembali mengambil bayi yang yatim tadi? Izin Pak, terus kadang tekan Mekah, mosok mulai orang Jawa bayi yang bodong Jawa. Maka akhirnya Halimah Sa'diyah dan suaminya Haris ini kembali ke ibunda Aminah. Ibunda Aminah. Kemudian jawab,
tanggung jawab untuk anaknya ini boleh disusui. Maka kemudian ketika itu dijawab, makanya langsung bilang oke, seneng, ya, seneng, silahkan dibawa. Tetapi ketahuilah anakku ini anak yang luar biasa, karena semenjak kandungan dia tidak pernah membuat masalah. Jadi Rasulullah itu sejak kandungan tidak pernah membuat masalah. Bahkan ketika aku melahirkannya, aku tidak merasakan payah. Ketika melahirkan Rasulullah tidak merasa payah, tidak merasa payah. Dan kemudian ketika pulang, ini kakeknya, siapa kakeknya ini namanya? Kakeknya Rasulullah? Kakeknya. Rani Abdul Muthalib. Wah, Abdul Muthalib, mari kita. Oh, nama kakeknya dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu langsung memberi emas kepada keluarga Halimah Sa'diyah. Diberi emas. Ya, ini go ngurusi putuku selama 2 tahun. Langsung dikasih emas. Itu tidak pernah tergambar di benaknya Halimah bahwa nanti dia akan digaji secepat itu. Ternyata kakeknya itu langsung memberi uang. Zaman sampai uang itu bentuknya dikasih. Langsung pulang. Ketika berangkat tadi ya, ontanya tadi gimana kondisinya? Tua, tidak keluarin susu, tidak kuat dikendarai. Itu ya. Nah, kemudian ketika Rasulullah sudah dibawa, Nabi Muhammad yang kecil sudah dibawa oleh keluarga ini, tiba-tiba ontanya jadi kuat. Ditumpai Halimah Sa'diyah, putranya yang kecil, terus Rasulullah ontanya ini kuat. Bahkan larinya sama kencang, nyelipi rombongan yang lain, disulik sampai kemudian rombongan itu bertanya begini, oh ya Halimah, bukankah itu ontamu yang kemarin? Iya. Loh, kok sekarang jadi kuat? Kemudian Ibu Halimah menjawab, aku juga tidak tahu kenapa tiba-tiba ontaku menjadi kuat. Jadi yang pertama, itu berarti menunjukkan apa? Bukan kesaktian. Ya kesaktian nggak boleh lah, bukan kesaktian. Tapi itu bukan kesaktian ya. Itu karena apa? Ikhlas. Jadi itu merupakan pemberian Allah kepada hambanya yang dicintai. Nabi Muhammad. Karena ada kandungan di dalamnya, otaknya langsung sehat. Cepat. Ya. Kemudian ketika malam hari mereka sedang istirahat, tadi kan tidak keluar air susunya, terus tidak keluar. Tiba-tiba air susunya onta ya. Oh, air susunya onta ya. Nah, apa mungkin wis ekor. Tapi ini aku ngomongin susunya onta loh, bukannya presiden beda loh. Nah ini ya, air susu onta tiba-tiba full. Maka kemudian diambillah air susunya itu, diminumkan kepada bayinya, diminumkan kepada Halimah, diminum oleh Haris, dan air susunya tidak berkurang. Hebat dong? Itu Rasulullah ketika masih bayi, tapi sudah membawa keberkahan. Maka kemudian rombongan ini sampai di Bani Sa'ad itu kedalaman tadi ya namanya kampung Bani Sa'ad, dan ini kampung Mojo ya. SMP 3 berada di kampung Mojo. Ini kampung Bani Sa'ad. Sampai di Bani Sa'ad itu kan kondisinya kering loh. Tadi mereka mencari pekerjaan itu karena kebun-kebun kering, ya, tempat peternakan kering, sawah-sawah nggak bisa ditanduri, pokoknya kering. Nah, ketika Rasulullah sudah tinggal bersama Ibunda
Halimah itu tiba-tiba halaman peternakannya itu menjadi sangat subur. Ternaknya tidak ada yang kelaparan. Sehingga tetangga-tetangga Ibu Halimah itu saya bertanya, Halimah, kenapa kebunmu tidak pernah kering? Padahal yang lain kering, kebunmu kalau yang subur gitu. Kebunmu kalau yang subur. Aku juga tidak tahu. Kelihatannya Muhammad ini membawa berkah bagi keluarga. Nah, itu ya. Nabi Muhammad tinggal di pedalaman Bani Sa'ad selama 2 tahun dan penuh dengan kejadian-kejadian yang luar biasa. Ya, banyak kejadian. Nabi Muhammad itu umurnya 2 tahun tapi tingkahnya sudah seperti anak 10 tahun. Istighfar. Ya, istighfar. Kemudian setelah tinggal selama 2 tahun sesuai dengan perjanjian, Nabi Muhammad harus dikembalikan. Nah, Ibu Halimah itu gak tega. Ya Allah, gak tega berpisah. Ini aku yang bisa Muhammad itu kok iso. Karena selama ini kehadirannya mendatangkan keberkahan yang luar biasa. Tapi perjanjian harus dipenuhi. Karena saya terus janji kudu ditepati. Masih itu kadang-kadang orang ngocokin. Contohnya apa? Tadi sudah berjanji siap nyantet, ya harus catat. Kalau nggak nyantet berarti kamu menyalahi janji. Ya kan? Nah, catat. Ya, catat. Nah, setelah dibawa balik ke mana? Ke Mekah, dari Bani Sa'ad dibawa ke Mekah. Itu sampai di Mekah, ternyata di Mekah sedang ada wabah penyakit yang sedang menyerang. Ya, banyak orang yang sakit di Mekah itu. Maka kesempatan ini dijadikan oleh Ibunda Halimah untuk merayu Ibunda Aminah. Ya, dirayu supaya Nabi Muhammad boleh lagi diajak ke dalam pedalaman. Begitu. Maka ini dirayu. Wes Bun, ini tak gawe neng Bani Sa'ad wae. Ketoke ning Mekah lagi ora apa penyakit, timbang Muhammad penyakit, tak jare wae ning Bani Sa'ad meneh. Ya rong taun meneh lah. Ibu Halimah ini bener. Iya. Ya wes, kamu siap, enggak apa. Maka kemudian dengan berbagai hal diyakinkan, maka kemudian Nabi Muhammad dibawa ke pedalaman, dibawa balik ke Bani Sa'ad, tidak jadi bersama dengan ibunya. Ternyata ketika baru sampai di pedalaman Bani Sa'ad, gitu ya, baru 3 bulan, ini Nabi Muhammad ketika sudah main-main dengan saudara sesuanya, itu didatangi 2 orang. Berpakaian putih-putih, kemudian Nabi Muhammad dibalikkan di atas rumput, dadanya dibelah dadanya dibelah, sehingga saudara-saudaranya kecil-kecil tadi begitu tahu Nabi Muhammad dibalikkan, takut, lari pulang dengan ketakutan, mengabarkan kepada ibunya, ibu, ini apa? Muhammad tadi dibunuh oleh 2 orang. Nah, artinya dibunuh. 2 orang datang kepada Muhammad, kemudian membalikkan dan membelah dadanya. Ini ibunya tambah apa? Ibunda Halimah takut. Maka kemudian bersama suaminya langsung mendatangi tempat kejadian ini. Diantar oleh anaknya. Begitu sampai di sana, ternyata mereka melihat Rasulullah itu duduk dengan kondisi wajahnya pucat karena takut. Anak takut juga, anak kecil ya. Anak umur berapa? 2 tahun. Di badannya dibelah, kemudian dikeluarkan sesuatu, dibasuh lah dadanya, dibasuh. Isi dadanya dibasuh oleh malaikat. Nah, ketika 2 orang itu malaikat. Nanti diterangkan oleh Rasulullah setelah Rasulullah jadi nabi. Ya. Nah, ini dibagikan. Ada usia berapa lagi? 2 tahun, berapa bulan? 2 tahun, 3 bulan.
Maka setelah tahu kondisi ini, Ibu Halimah takut. Wah, Mak, ini wes kena dibaleni lho. Awake dhewe ora tanggung jawab iki. Kok enek kok awake dhewe sing salahne. Tapi dia perjanjian 2 tahun. Wes ora wani, Pak. Lah iki kondisine koyo ini, ya kan? Maka kemudian segera Ibu Halimah dan suaminya Haris ini membawa Rasulullah balik. Kemana? Ke Mekah, mau disetorkan kembali pada ibundanya karena takut ada kejadian tadi. Nah, Ibunda Aminah kaget, kenapa kamu kembalikan? Bukankah kamu akan mengasuhnya selama 2 tahun lagi? Terus nggak berani cerita itu, nggak berani cerita. Ngawur itu, jawabannya ngawur itu. Akhirnya ditekan sama Ibunda Aminah. Coba ceritakan apa yang terjadi pada anakku. Maka kemudian barulah setelah dibisa-bisa Ibunda Aminah bercerita. Jadi begini. Begitu diceritakan, Ibunda Aminah kemudian mengatakan, jangan takut, anakku ini akan menjadi orang besar. Bawalah kembali ke pedalaman. Itu tidak akan terjadi apa-apa. Jadi Ibunda Aminah meyakinkan kepada Ibunda Aminah meyakinkan kepada Ibunda Halimah bahwa anaknya ini tidak apa-apa. Maka setelah yakin Bun, iya, yakin bisa bawa lagi, iya, maka dibawa ke pedalaman. Nah, setelah dibawa ke pedalaman, sampai ada kejadian beberapa orang tentara dari Ethiopia, orang Kristen itu orang Romawi, itu beberapa kali lewat rumahnya Halimah, kemudian memperhatikan Nabi Muhammad itu, diangkat, terus awalnya ditonton dadanya, ditonton punggungnya, kemudian mereka mengatakan, ini luar biasa ya, ini iyo, tidak cahaya ini yang berdiri. Nah, ini didengarkan oleh Haris. Pembicaraan 2 orang tentara ini didengar oleh Haris. Siapa Haris lagi? Bapak susunya Rasulullah. Kemudian, apa yang kalian lakukan terhadap anakku? Enggak. Nah, maka kemudian 2 orang ini pergi. Ternyata 2 orang ini adalah utusan dari Raja Romawi yang diperintahkan untuk mencari bayi yang akan menjadi calon. Ya. Jadi sudah ada keterangan, berarti orang-orang Romawi pada waktu itu sudah tahu bahwa akan ada Nabi punggungnya tadi. Nah, kemudian diperiksa, ternyata setelah diperiksa Nabi Muhammad ini di punggungnya ada tanda kenabian. Di punggungnya itu ada kayak apa ya? Stempel. Toh yang itu menunjukkan bahwa itu ciri-ciri kenabian. Nah, setelah melihat itu mereka yakin. Karena sekalian, maka setelah kejadian itu Nabi Muhammad dikembalikan lagi kepada ibundanya Nabi Aminah. Meskipun ketoke ini barang aman, karena ada orang-orang yang beberapa kali mendatangi putramu dan kemudian mereka kadang-kadang bertindak aneh-aneh. Kadang diangkat 2 ayat Nabi Muhammad itu. Ya, aku nggak berani menanggung. Dikembalikan setelah usia 4. Ya, maka hampir ya, berarti berada di barisan berapa? 4 tahun. Nah, hasilnya, maka setelah kembali itu Nabi Muhammad SAW ini sangat sering jadi 10-16 kurang sedikit ya. Oke ya. Nabi Muhammad kemudian bersama ibundanya, setelah itu berada di bawah asuhan ibundanya diasuh 2 tahun. Ketika sudah usia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak oleh ibundanya untuk ziarah ke makam ayahandanya. Siapa ini? Abdullah. Ya, Abdullah. Kemudian di mana Abdullah meninggalnya? Di Madinah. Jadi makam ayahanda Rasulullah di Madinah. Kemudian sepulang dari ziarah sampai di desa Abdullah namanya, ya, sampai di desa apa? Abdullah itu ibundanya Rasulullah jatuh sakit. Kemudian di
dirawat itu juga tidak sembuh sampai kemudian meninggal dan dimakamkan di desa Abel. Dimakamkan di situ, maka kemudian setelah itu Rasulullah diajak pulang oleh Ummu Aiman. Kemudian diserahkan kepada kakeknya bernama Abdul Muthalib bertanya, ibunya mana? Ibunya meninggal dalam perjalanan. Abdul Muthalib nangis. Dipeluklah cucunya itu, kemudian didudukkan di tempat yang mulia. Jadi ini sungguh ujian cucu luar biasa. Maka kemudian Rasulullah berada di dalam asal siapa? Kakeknya. Kemudian di asal kakeknya 2 tahun, Nabi Muhammad itu mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Didudukkan pada tempat yang mulia, bahkan Nabi Muhammad dibiarkan main di tempat yang orang lain tidak boleh main. Karena tempat itu khusus untuk Abdul Muthalib. Tapi Nabi Muhammad boleh. Nah, dari sini Rasulullah merasakan apa? Merasakan kemuliaan, kedudukan yang tinggi, kedudukan yang terhormat. Sampai berapa tahun? 2 tahun. Kemudian kakeknya jatuh sakit keras. Kemudian setelah jatuh sakit keras, Nabi Muhammad SAW kakeknya memanggil semua paman-pamannya Rasulullah. Ini kumpul. Ini aku ini Arab sampai ajar. Ini anakku ini sekarang harus ada yang melanjutkan mengurus. Ternyata siapa yang dipilih oleh Abdul Muthalib? Yang dipilih itu bukan Abu Lahab. Padahal Abu Lahab itu orangnya kaya, putranya hanya sedikit. Tapi yang dipilih oleh Abdul Muthalib itu justru paman Rasulullah yang miskin. Namanya Abu Thalib, anaknya banyak, miskin. Tapi Abu Thalib itu orangnya berwibawa, kedudukannya tinggi di masyarakat, walaupun tidak kaya. Rasulullah akhirnya setelah kakeknya meninggal, Rasulullah akhirnya ikut bersama pamannya namanya siapa? Abu Thalib. Nah, ketika itu Rasulullah berapa tahun? 9. Nah, di sini luar biasa. Usia kalian berapa hari ini? Berapa? 13 ya? Rasulullah itu ikut pamannya usianya berapa? 9 tahun. Waktu itu Rasulullah pamannya banyak anak, tapi akhirnya Rasulullah kerja. Rasulullah kerja untuk membantu ekonomi pamannya sebagai penggembala kambing. Insyaallah itu berarti kata kalian Rasulullah usia 9 tahun sudah bekerja membantu pamannya. Yatim, tapi tidak manja. Tidak manja. Kok tidak manja? Yatim tapi tidak manja. Padahal pamannya sangat memanjakan, tapi tidak mau dimanja. Rasulullah kerja sebagai penggembala ternak yang digaji dengan apa? Segenggam kurma. Gaji itu segenggam kurma. Nah, pernah suatu hari Rasulullah itu digaji oleh tuannya itu dengan segenggam kurma. Sudah digenggam, ternyata ada kurma yang jatuh. 1 kurma jatuh. Maka kemudian tuannya mengambil kurma ini dan kemudian diletakkan lagi di tangannya Rasulullah, jatuh lagi. Maka Rasulullah kemudian menolak, jangan. Itu berarti bukan gajiku. Masya Allah itu Rasulullah ya. Gaji Rasulullah segenggam kurma. Begitu tuannya memberi kurma segenggam, kemudian jatuh 1, mau dikembalikan, Rasulullah menolak. Karena Rasulullah ini bukan gajiku. Anak-anak sekalian, itu aku ya. Awalmu kok bisa jawab tak kayak sepuluh. Begitu sepuluh berapa? Biar ada bulan. Ya dah, tambah bulan ini. Artinya kan Rasulullah mengajari kita untuk menerima apa
adanya rezeki yang diberikan oleh Allah. Nah, maka beliau Rasulullah bekerja sebagai pengembara ternak itu sampai usianya 18 tahun. Hidup bersama mamanya Rasulullah. Mamanya Abu Thalib. Nanti mamanya ini punya anak-anak yang nanti anaknya jadi pembantu Rasulullah. Membantu Rasulullah. Ada Ja'far bin Abu Thalib, ada Ali bin Abi Thalib. Anak-anak sekalian, dari sini kita bisa mengambil hikmah ya. Bisa mengambil hikmah bahwa Rasulullah SAW itu mulai kecil hidupnya tidak nikmat. Beliau sudah yatim, tidak kenal dengan bapaknya. Kemudian ketika lahir ibunya tidak mengeluarkan air susu, sehingga harus disusui oleh orang Bani Sa'ad. Kemudian setelah itu Rasulullah diasuh pamannya usia 9 tahun. Karena pamannya miskin, Rasulullah sudah harus bekerja. Rasulullah tidak pernah manja. Rasulullah ini adalah orang yang bekerja keras. Kalau kalian mau menjadi Rasulullah, berarti kalian harus jadi pekerja keras. Kalau sekarang pelajar kerja kerja apa? Belajar. Belajar. Kalian belajar keras itu harus Rasulullah saja yang sambil bekerja dari pengembara itu Rasulullah juga mempelajari hal-hal yang manfaat. Ya, sampai nanti bisa bisnis setelah saya 18 tahun ini bisnis, nanti usia 23 tahun sudah jadi bisnismen yang sukses. Usia 23 tahun, usia 25 tahun nanti dikontrak oleh pebisnis wanita yang terkenal namanya Khadijah. Yang nanti akan menjadi istri. Anak-anak sekalian, hikmahnya itu ya, hikmahnya kalian dibandingkan Rasulullah itu kira-kira sebesar mana hidupnya, masa kecilnya. Rasulullah itu kan sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Rasulullah tidak cengeng. Rasulullah memandang kehidupan dengan optimis. Aku yakin tapi tidak boleh manja, ya? Karena manja ini akan membuat kita tidak sukses. Ya? Maka kalian jangan aman, jangan jadi aman. Kalau diajar, Bu, jangan diajar Bu. Ini lagi jam siang Bu, lemes Bu. Kalau diajar Bu, jam kos saja, jam kos. Ambil, teman, pernah. Mulai hari itu jangan ya. Di Rasulullah itu kerja ingin sukses ya, kerja keras, belajar terus. Nah, mudah-mudahan kita bisa meneladani satu sisi dari Rasulullah yang kecil tadi. Sisi yang lain nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Samsul. Ustaz Samsul akan menjelaskan kembali di hadapan anak-anak sekalian bagaimana sholatnya Rasulullah, bagaimana maknanya Rasulullah, bagaimana ilmunya Rasulullah, bagaimana ngajinya Rasulullah, bagaimana tawadhunya Rasulullah, bagaimana tegasnya Rasulullah, bagaimana marahnya Rasulullah. Nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Samsul. Siap ya? Siap di Ustaz Samsul? Oke anak sekalian, terakhir sebelum kita akhiri ada beberapa hal yang perlu kalian ulang lagi sekedar kuis. Nanti masih banyak kuisnya kan?
Iya, untuk yang di luar ya, Ustaz ya? Iya. Iya, untuk peserta yang di luar. Peserta yang di luar sekarang, anak di dalam mendengarkan. Supaya di luar, cewek dulu ya. Cewek, untuk cewek ini, cewek dulu. Cewek, siapa nama bapak susuan Rasulullah? Siapa nama bapak susuan Rasulullah? Usia berapa Nabi Muhammad ini untuk yang laki-laki juga? Berapa nih bagi lagi? Siapa usia berapa Rasulullah SAW di belah dadanya? Siapa yang hafal doa bercermin? Siapa yang hafal doa bercermin? Doa bercermin. Ayo. Ini 20.000 ya, yang hafal 20.000. Doa bercermin. Udah dihafal? Ada 20.000. Ada di sini, Pak. Halo? Wonten mriki. Iya. Doa bercermin. Iya. Ayo silakan. Ada yang bisa. Silakan. Namanya kelas. Iya. Silakan. Hah? Yang keras, yang keras. Allahumma kamu masih ya. Ini satu dua lagi setelah ini balik ke sini ya. Satu dua lagi. Doa naik kendaraan. Ayo, sudah jalan. Ya masuk. Doa naik kendaraan. Ayo. Bisa? Setiap hari kita naik kendaraan, masa tidak ada doa? Setiap hari loh ya. Masa tahu kan? Nanti kita hafal 20.000 kan ya? 20.000 lagi yang hafal. Siapa hafal?
Mas. Ada kok tadi, Pak. Dengeras, ulangi. Siapa paman Rasulullah yang memakai Rasulullah? Cuman? Abu Talib. Jangan lihat Abu Talib. Anak Rasulullah. Ya, kalau kita sudah habis. Oke. Betul. Jawab Abu Talib. Anak-anak sekalian, sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan yang kita lontarkan, tapi karena waktu kita sudah habis, sekali lagi kami mohon maaf ya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan yang disampaikan. Terus kemudian jangan lupa kehidupan kita tidak akan bermanfaat kecuali dengan mengikuti Rasul